Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa, para pecinta tafsir Al-Quran yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tafsir surah Al-Falaq yang merujuk kepada tafsir Al-Jalalain karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Surah Al-Falaq menurut mayoritas ulama masuk ke dalam kategori Makkiyah, yang berarti bahwasanya surah Al-Falaq ini turun sebelum Nabi Agung Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hal ini berdasarkan pada sababun nuzul, sebab turunnya ayat, bahwasanya orang-orang musyrikin yang ada di Mekah berusaha mencederai Nabi dengan jalan apa yang dinamakan dengan ain atau pandangan mata yang buruk. Ada pula yang mengatakan bahwasanya surah Al-Falaq itu turun di Madinah atau masuk kategori Madaniyah, dengan merujuk kepada riwayat sababun nuzul ayat ini, bahwasanya ada seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Aqsam. Dia seorang Yahudi di Madinah, berusaha mensihir Nabi. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW untuk menangkal sihir tersebut. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Tema dari surah Al-Falaq adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi tartibun nuzul, urutan turun, surat ini memasuki pada urutan ke-20. Ada pula yang mengatakan kepada urutan yang ke-21. Dari segi tartibul mushaf, urutan mushaf, surah Al-Falaq ditempatkan pada surah yang ke-113 sesudah surah Al-Ikhlas dan sebelum surah An-Nas. Mari kita mulai kajian tafsir Al-Jalalain dengan membahas surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ai as-subhi. Kata a'udzu itu berasal dari kata al-'aud yang dapat berarti menuju kepada sesuatu agar terhindar dari hal-hal yang ditakuti atau yang buruk. Tentunya menuju di sini dapat beragam, dapat menuju kepada makhluk yang hidup, itu baik itu jin, manusia, ataupun benda-benda yang mati, menuju ke gunung, menuju ke pohon, dan juga bisa menuju ke Khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk kepada kita khususnya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan. Kemudian birabbil falaq, berlindung kepada Tuhan yang menguasai al-falaq. Kata al-falaq itu berasal dari kata falaqa yang berarti membelah, atau juga bisa berarti sebagai subjeknya yang artinya pembelah, ataupun dari objeknya sehingga berarti yang terbelah. Kemudian kata al-falaq ini dapat mengandung makna yang sempit dan juga bisa mengandung makna yang luas. Apabila menggunakan makna yang sempit, maka falaq di sini berarti pagi ataupun subuh. Mengapa kok pagi atau subuh itu dinamakan dengan falaq? Karena pagi atau subuh adalah membelah kegelapan malam. Itu dari segi makna yang sempit. Juga dapat menggunakan makna yang luas, yaitu segala sesuatu yang terbelah. Tanah juga dapat terbelah, yaitu dengan adanya mata air, atau juga dengan adanya tumbuhan yang tumbuh dari dalam tanah. Hal itu juga disampaikan dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 95. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah itu adalah yang membelah al-habbi, butir-butir tumbuhan,
wan nawa, dan biji-biji buah-buahan. Dalam ayat berikutnya, faliqul isbah, Allah adalah yang membelah kegelapan dengan datangnya subuh. Sehingga al-falaq ini dapat berarti subuh ataupun pagi, dapat pula berarti segala sesuatu yang terbelah. Namun dalam tafsir Al-Jalalain, al-falaq di sini maknanya adalah subuh. Sehingga maknanya adalah, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Memohon perlindungan dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Kata syar itu maknanya adalah buruk ataupun mudarat. Syar ini merupakan lawan kata dari khair. Cakupan syar ini memiliki dua hal. Pertama, dapat pula berarti sakit, dapat pula berarti yang mengantarkan kepada sakit. Contohnya yang sakit, seseorang tenggelam, seseorang tertabrak, seseorang terkena musibah, itu sakit. Syar juga bisa berarti sesuatu yang mengantarkan kepada sakit. Maksiat, zalim kepada diri sendiri atau orang lain, itu juga mengantarkan kepada sakit. Tentunya sakit yang akan dirasakan berupa azab Allah di akhirat. Min syarri ma khalaq. Syar di sini yang dimintai untuk dilindungi adalah keburukan, bukan hanya yang sudah terjadi dalam diri pemohon, tetapi juga keburukan yang akan terjadi di kemudian hari. Keburukan apa? Ma khalaq. Dalam kitab Tafsir Jalalain dijelaskan, min hayawanin mukallafin wa ghairi mukallafin wa jamadin kasummi wa ghairi dzalik. Yang Allah ciptakan itu apa? Baik itu berupa makhluk yang berakal ataupun makhluk yang tidak berakal. Tentunya yang hidup. Dapat pula makhluk yang mati, seperti kasummi. Kasummi maknanya adalah racun, wa ghairi dzalika, dan selain racun. Ayat ini min syarri ma khalaq merupakan permohonan perlindungan yang sifatnya umum. Kemudian permohonan berikutnya yaitu berupa perlindungan dari hal-hal yang khusus yang disebutkan pada 3 ayat berikutnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri ghasiq. Ghasiq ini dari kata ghasaqa, yang artinya penuh. Malam dinamakan penuh dikarenakan kegelapannya memenuhi angkasa, sehingga malam bahasa Arabnya adalah ghasiq. Nanah bahasa Arabnya juga ghasiq, karena nanah memenuhi luka pada tubuh. Idza waqab, ketika telah masuk gelap gulita. Kata waqab itu sendiri secara bahasa aslinya adalah, artinya adalah lubang, hufrah, makna lubang. Lubang yang ada di dalam batu sehingga air bisa masuk ke dalam batu tersebut. Dari ayat ini, dari makna ini kita dapat mengambil isyarat bahwasanya ketika malam masuk kepada kegelapan, maka malam tersebut akan menjadi gelap gulita. Ayil laili idza adlama. Ghasiq di sini maknanya adalah al-lail, malam, idza adlama, ketika sudah gelap. Awil qamari idza ghaba, ataupun rembulan ketika rembulan tersebut mulai terbenam. Itu permohonan yang kedua, permohonan dari keburukan malam ketika sudah gelap gulita. Karena memang kejahatan ataupun hal-hal yang buruk biasanya direncanakan pada waktu malam hari. Ada pembunuhan, ada pencurian, kemudian ada pembunuhan, juga binatang-binatang buas, biasanya mereka beroperasi di malam hari. Tentunya buruknya malam bukan dari segi malamnya itu yang buruk, tetapi dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada waktu malam. Karena malam itu sendiri menempati posisi yang sangat strategis untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam surah Al-Muzammil ayat 6.
Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguhnya bangun pada malam hari memiliki pengaruh yang kuat terhadap hati dan juga bacaan di dalamnya memberikan kesan yang baik. Permohonan berikutnya, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari keburukan an-naffasat, peniup-peniup, fil 'uqad, di buhul-buhul. Wa min syarrin naffasat, ini permohonan yang khusus yang kedua. An-naffasat, an-naffasat merupakan bentuk jamak dari kata nafasah. Nafasah dari kata nafasa. Nafasa itu berarti meniup dengan menggerakkan lidah tanpa mengeluarkan ludah. Itu makna dari nafasa. Para ulama berbeda pendapat terkait tak yang merupakan bentuk mufrad dari nafasat, nafasah itu, apakah tak itu menunjukkan pelakunya adalah perempuan atau tak itu merupakan yang mubalaghah. Kalau yang berpendapat tak itu adalah tak taknis, maka yang meniupkan sihir dalam ayat ini adalah perempuan-perempuan. Tetapi kalau mengatakan tak itu adalah mubalaghah, maka yang meniupkan dalam buhul-buhul itu adalah laki-laki maupun perempuan. An-nafasat di sini maknanya adalah as-sawahiri tanfusu, para tukang-tukang sihir yang meniup-niup. Meniup di mana? Fil 'uqadi. Fil 'uqad, 'uqad itu adalah jamak bentuk banyak dari uqdatun. Uqdatun yang artinya adalah tali yang diikat. Allati taqiduha fil khayti tanfuhu fiha bi syai'in taquluhu min ghairi iqin. Allati taqiduha fil khayti. Jadi tali tersebut diikat dalam sebuah benang, kemudian tanfuhu fiha bi syai'in, ditiup dengan mantra-mantra, min ghairi iqin, tanpa mengeluarkan ludah. Wa qala az-Zamakhsyari ma'ahu kabanati labidin al-madhkur. Az-Zamakhsyari berkata, Az-Zamakhsyari itu adalah seorang ulama yang menulis kitab tafsir Al-Kasyaf, menyebutkan bahwasanya yang melakukannya adalah banati Labid, putri-putri dari Labid bin Al-Aqsam, seorang Yahudi di Madinah. Kemudian permohonan yang ketiga ditutup dengan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang dengki apabila dia dengki. Hasad di sini maksudnya adalah iri hati terhadap nikmat orang lain dan ada keinginan agar nikmat tersebut hilang. Itu makna dari hasad. Adharu hasadahu wa amila bimuqtadahu. Jadi ketika orang-orang yang dengki itu menampakkan iri hatinya, kedengkiannya, wa amila bimuqtadahu, dan kemudian kedengkian yang ada di dalam hati diwujudkan dalam bentuk ucapan, diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Tentunya ketika dengki itu hanya di dalam hati, maka hanya membahayakan diri orang yang dengki tersebut. Tetapi ketika dengki itu sudah diungkapkan dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan, maka kedengkian tersebut akan membahayakan orang lain. Halabidil madhkuri minal yahudi al-hasidina lin nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh Labid, yang termasuk orang Yahudi, yaitu orang yang dengki kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikru salasati asyamilu laha ma khalaqa ba'dahu li syiddati syarriha. Adapun menyebutkan 3 ayat sesudah min syarri ma khalaq, yaitu wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, padahal cukup sudah kalau ayat min syarri ma khalaq tersebut, karena keburukan ciptaannya itu mencakup ketiga ayat sesudahnya. Lalu mengapa dalam surah Al-Falaq disebutkan? Tujuannya adalah karena ketiga hal tersebut disyiddati syarriha, sangatlah buruk, sangat-sangatlah buruk, sehingga pantaslah untuk disebutkan. Para pemirsa yang kami hormati, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah.
perlindungan dari hal-hal yang berada di luar nalar kita, perlindungan dari hal-hal yang tersembunyi, sehingga dengan berlindung kepada Allah kita akan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan kenyamanan. Nabi Agung Muhammad SAW sebelum tidur selalu membaca 3 surah. Pertama surah Al-Ikhlas, yang kedua membaca surah Al-Falaq, dan yang ketiga membaca surah An-Nas. Jadi ada 3 ayat, 3 surah. Pertama surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, dan yang ketiga surah An-Nas. Bacaan tersebut ditiupkan kepada tangan Nabi Agung Muhammad SAW, kemudian diusapkan mulai dari wajah, kemudian kepala, sampai merata ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Hal itu diterangkan dalam riwayah Al-Imam An-Nasai dan juga dalam riwayah yang lainnya. Para pemirsa yang kami hormati, itu penafsiran surah Al-Falaq yang kami rujuk dari tafsir Al-Jalalain. Semoga bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tafsir surah Al-Ikhlas. Semoga Allah melindungi kita, semoga Allah menjadikan diri kita selalu mencintai Al-Quran. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.